Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Friansyah dari kelas 10 BDP 1, kelompok 3. Nama saya Devi Vandistira. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Soliha dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagis Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irmawati dari 10 BDP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani dari kelompok 3. Tentang pelestarian lingkungan hidup, kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan seringkali diabaikan oleh orang setempat. Hal ini terlihat dari kecenderungan manusia untuk membuang sampah sembarangan atau justru menggunduli pohon demi pembangunan gedung. Padahal, lingkungan alam memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan. Bahkan, makhluk hidup sangat bergantung terhadap lingkungan alam. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap asri, masyarakat harus bergotong royong atau bekerjasama mengupayakan pelestarian. Terkait dengan pasal berapa dalam Undang-Undang 1945? 1. Pelestarian lingkungan terkait dengan pasal 28H, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ini merupakan hal yang penting. Pasalnya, jika kita sebagai manusia tidak bisa berbuat adil dan menjaga hubungan baik dengan manusia lain, maka tidak akan terjadi keselarasan dan kebaikan. Dari pendapat yang bisa saya sampaikan bahwa dapat menyadarkan manusia tentang masalah lingkungan hidup yang ada di sekeliling lingkungan kita. Pada dasarnya, pelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan sikap individu dalam melestarikan lingkungan, sehingga sangat berguna untuk meningkatkan tindakan positif terhadap masyarakat. Sekian dari saya, Yana Friansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya membuat tugas video saya tentang kasus yang saya bahas, yaitu penipuan di media online pada 11 November 2022 di Kota Jambi. Warga Kota Teluk, Kota Jambi ditangkap tim Polreskrim, ditangkap di kediamannya Kelurahan Tanjung Raden dan dibawa ke Polres Danau Teluk, Kota Jambi. Kedua pelaku spesialis penipuan dan penggelapan menggunakan media sosial. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa handphone. Petugas sendiri masih memburu 5 pelaku lainnya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dengan 7 orang rekannya menjalankan aksinya masing-masing. Pasal-pasal yang bisa dikenakan pada kasus penipuan: pasal penipuan online, Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Aturan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam pasal 378 KUHP. Meskipun tidak mengkhususkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan online. Pasal 378 yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan terkait penipuan online dituangkan lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya. Analisisnya, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa kita harus menggunakan media sosial sebaik-baiknya. Jika ingin melakukan transaksi secara online, lakukanlah pada tempat atau aplikasi yang terpercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pasal 30 ayat 1, yang dimana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Terjadinya satu ledakan dari aksi bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur, diakibatkan dari keluarga yang diduga sebagai teroris yang memiliki motif untuk berjihad. Namun diduga ada motif lain di aksi mereka yang ingin balas dendam dikarenakan kepala Jayadi mereka telah ditahan di Makobrimob.
Dalam berjihad itu, menurut pemikiran mereka, aksi bom bunuh diri itu merupakan hal yang baik. Padahal aksi yang mereka lakukan itu merupakan aksi yang dapat memecah belahan bangsa. Kesimpulannya dari kasus itu, sudah seharusnya menjaga persatuan dan keamanan negara. Video ini terkait pada Pancasila sila ketiga poin 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kasus ini, seorang pria di Kabupaten Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi karena diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara 6 tahun. Ini adalah video amatir detik-detik hendak diamankan polisi di Serdang. Dalam video tersebut, puluhan warga marah dan bersorak saat melihat Acong digiring polisi. Kasus tersebut terkait pasal pada sila yang 1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Bahas kasus tentang penganiayaan driver ojek online. Berikut beritanya. Pemirsa, viral di media sosial video driver ojol terlihat menganiaya seorang perempuan. Korban penganiayaan itu adalah Anairos, seorang binaragawan memesan ojek online lagi. Saat korban hendak naik motor, datang pengendara ojol yang pesanannya dibatalkan korban. Korban sempat menawarkan uang pengganti. Namun, niatan tersebut direspon oleh pengendara dengan amarah dan kata-kata ancaman. Korban kemudian turun untuk berbicara dengan pelaku. Namun, korban justru dipukul pelaku pada muka kirinya. Pelaku juga menendang korban dan mengenai rusuk kirinya. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami cedera di bagian lambung kiri. Dari kasus tersebut dapat dikaitkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 2, Pasal 28I ayat 1, 2, 4, dan 5, Pasal 30 ayat 4, serta kaitannya dengan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, poin kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, poin 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, poin keempat. Di sini saya akan membahas tentang kasus pembulian anak. Berikut adalah video tentang kasus pembulian anak. Perlindungan. Kasus tersebut dapat dikaitkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu terkait pada Pasal 28B ayat 2, Pasal 28I ayat 2, kemudian dapat dikaitkan pada Pancasila, yaitu Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6.